Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan tetap memberkati. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara terkasih, renungan hari ini tertulis di dalam Ratapan 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Saudara yang terkasih, hidup kita tidak terlepas dari beban pikiran. Selagi kita hidup, itu wajib kita rasakan dan harus kita sadari. Ciri kita masih hidup pastinya tidak terlepas dari apa yang harus kita pikirkan dalam hidup ini. Bukan berarti kita hidup hanya merasakan masalah terus, persoalan terus. Pastinya kita tidak bisa berbohong bahwa juga dibarengi dengan sukacita. Tapi saudara-saudari yang terkasih, ada kita banyak orang juga, kita orang percaya, ketika menghadapi beban kehidupan, masalah kehidupan, dia tidak mampu mengatasinya di dalam terang kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajari kita ketika kita menghadapi masalah, kita harus mampu diam menanti pertolongan Tuhan. Diam yang dimaksud pada firman hari ini bukan berarti tidur saja, kemudian bukan berarti kita di rumah saja tanpa menyelesaikan masalah. Tetapi langkah utama dan terpenting makna kata diam adalah kemampuan untuk mengontrol diri, kemampuan untuk menenangkan hati dan pikiran terlebih dahulu, kemampuan supaya tidak panik, supaya tidak langsung emosi, supaya tidak langsung jadi darah tinggi dan tidak bisa mengontrol semuanya ketika diperhadapkan dengan masalah. Betapa luar biasanya firman ini mengingatkan kita, sebenarnya ini sangat mendukung dengan kesehatan tubuh kita juga. Ketika kita diperhadapkan berbagai hal, secara khusus masalah dalam hidup. Dalam kesehatan apa gunanya kita harus mampu dan kita akan menjadi bangkit, bisa semangat ketika kita bisa menenangkan pikiran kita. Pastinya saudara terkasih, bagaimana kita mau mencari solusi, bagaimana kita mau menyelesaikan masalah dan beban kehidupan kita? Bagaimana kita mau bangkit kalau pikiran saja kita tidak bisa kita tenangkan, hati kita tidak bisa kita tenangkan? Maka betapa pentingnya diam sejenak. Kemudian diam yang dimaksud bukan berarti hanya mengandalkan pikiran semata, tetapi kita mau diingatkan menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Berbicara dengan pertolongan Tuhan, kita diberi jaminan itu adalah pasti. Maka serahkan semuanya kepada Tuhan. Yakinkan masalahmu, kita serahkan masalah itu, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti mampu dan Tuhan sudah tahu. Itu harus terpatri dalam hati dan pikiran kita di dalam iman kepada Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita saja, hal-hal duniawi saja, kekuatan duit saja, kepintaran saja, mengandalkan itu, menanti di sana saja, sering sekali kita akan gagal. Karena saudara terkasih sudah banyak yang melakukannya.
Tidak itu hal yang bisa membawa kita keluar dari masalah kita. Tetapi ketika kita setia menanti di dalam keteguhan hati, yaitu pertolongan daripada Tuhan. Inilah kerinduan kita bersama, supaya kita menjalani hari demi hari, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Apa hal yang silih berganti yang akan terjadi hari esok. Sungguh kita tidak tahu, tapi Tuhan mengingatkan kita. Nantikanlah Dia, nantikanlah dan diamlah menanti pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus menguatkan kita, saudaraku. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah disapa oleh firman-Mu bahwa kami harus mampu menghadapi setiap gejolak masalah dalam kehidupan ini dengan sikap yang diam menanti pertolongan Tuhan. Pertolongan-Mu adalah pertolongan yang terbaik, tidak pernah pertolongan yang mencelakakan. Oleh karena itulah kami harus mampu diam saat kami mengingat Tuhan, diam saat kami mampu menenangkan hati dan pikiran kami, karena Tuhanlah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami dengarkan berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan jemaat-Mu yang sedang berduka saat Tuhan memanggil salah seorang dari keluarga jemaat-Mu. Tuhan, kuatkan keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, berikan penghiburan, dan Tuhan bersama dengan jemaat-Mu yang berduka itu Tuhan. Bapa di sorga, juga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, juga dalam proses pemulihan dari sakit penyakitnya. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, beri kesembuhan, sehingga bisa melanjutkan kegiatannya sehari-hari. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami ini kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.